Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang banget ya akhirnya ada saya Rio Oliver pagi hari ini kembali menyapa Anda di program Sehat Pagi yang pastinya hanya ada di Jawa Post TV. Dan seperti biasa semoga Anda kabarnya selalu sehat. Kita akan awali hari ini dengan informasi menarik seputar masalah kesehatan Anda pemirsa di rumah. Kali ini kita mau ngobrol tentang bagaimana cara menurunkan berat badan yang aman. Karena emang kalau kita ngobrol ini seputar masalah diet, mungkin setiap orang pernah ya untuk berusaha berdiet atau menurunkan berat badan dengan berbagai macam cara. Karena saat ini ada banyak banget macam cara yang beredar di masyarakat. Mulai dari diet yang A, diet yang B, diet yang C, sampai kadang tuh ya kita pusing sendiri. Kita mau ngikutin diet yang seperti apa ya? Tapi sebenarnya yang paling penting itu kita harus tahu diet mana yang aman buat tubuh kita atau tidak. Karena mungkin setiap diet yang dipakai oleh orang lain belum tentu cocok untuk diterapkan di diri kita. Tapi kalau kita juga lihat nih di beberapa sosial media bersama di rumah, ada juga bahkan orang yang berusaha untuk berdiet ya dengan berbagai macam cara. Salah dua lagi. Jadi yang pertama itu bahkan sampai ada yang dilakukan sama beberapa para artis ya, seperti yang dinamakan potong lambung ya, kalau bahasa Indonesianya demikian, cuman kalau bahasa medisnya aku tuh lupa. Terus kemudian juga ada lagi yang memang beberapa akhir-akhir ini itu juga muncul nih di beberapa sosial media. Buat orang-orang yang tidak mau atau kayaknya takut untuk potong lambung, jadi ada juga yang pakai kayak balon pemirsa di rumah. Itu dimasukin di lambung, terus nanti balonnya katanya membesar. Jadi kalau kita makan itu porsinya nggak banyak-banyak, kita cepat kenyangnya. Nah hari ini kita akan ngobrol bersama dengan dokter spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan. Sudah ada di sebelah kanan saya, sapaan akrab beliau adalah Dr. Frans. Nama lengkapnya Franciscus Arifin. Pagi Dr. Frans, apa kabar? Selamat pagi Rio. Sehat ya dok? Sehat, terima kasih. Terima kasih banyak. Tema kita hari ini menurunkan berat badan dengan aman. Tapi sebelum kita ngobrol bagaimana cara atau juga metodenya seperti yang Anda lihat di layar kaca ya. Itu kan kelihatan ada alat peraga yang kita display di meja tengah ini. Tapi nanti aja kita akan ngobrol dengan alat ini gitu ya. Dok, kenapa kita harus menjaga berat badan ya? Walaupun saya tahu memang resiko penyakitnya banyak ya kalau kita obesitas. Tapi biar dokter aja nih yang ngasih penjelasan. Monggo dok, silahkan. Oke, ya baik Rio. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya tubuh manusia itu harus dalam keadaan yang balance ya. Nah, kalau kita menumpuk atau meningkatkan berat badan lah kira-kira gitu, sehingga maka tubuh kita itu komposisinya menjadi berubah ya. Jadi yang harusnya tulang, otot, lemak itu berimbang, kemudian pada waktu berat badannya naik, itu seringkali yang terjadi adalah perubahan komposisi. Ya, jadi terjadi penumpukan lemak. Ya, lemak baik lemak di bawah kulit yang menyebabkan kita kelihatan gemuk, tapi juga yang jadi masalah adalah lemak di dalam perut, di dalam abdomen ya, lemak visceral namanya. Nah, lemak visceral yang meningkat itu menyebabkan perubahan metabolisme pada tubuh. Ya, sehingga tubuh itu kemudian berubahlah bagaimana cara dia menghadapi stres, bagaimana dia mengelola kalori atau mengelola energi yang ada di dalam tubuh itu. Nah, yang jadi problem ya tadi sudah disampaikan oleh Rio itu adalah bahwa nanti akan muncul berbagai macam komplikasi atau penyulit yang menyertai penumpukan lemak yang berlebihan ini. Ya, kondisi hiperkolesterolemia, resistensi insulin yang kemudian menyebabkan diabetes, kemudian berbagai macam gangguan lain yang akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit yang kalau sekarang kita sebut sebagai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup ya, atau lifestyle disease begitu ya, yang orangnya diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemia, gangguan lipid ya, kita sebut juga sebagai sindrom X. Jadi ini terjadi semua. Jadi kira-kira tubuhnya menjadi kacau gitulah karena komposisi yang sebenarnya mudah untuk dikelola oleh tubuh itu kemudian berubah menjadi komposisi yang tidak berimbang atau tidak balance. Sederhananya begitu Rio. Oke, memang betul ya urusan di rumah kalau kita tidak menjaga gaya hidup ya,
apalagi pola makan, walaupun memang penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi misalkan, atau hal yang lainnya itu ada juga memang faktor genetik, tapi kalau seandainya Anda tidak punya faktor genetik, terus kemudian makannya Anda los nggak rewel ya, jadi jor-joran gitu, sama aja resiko juga akan meningkat pemirsa di rumah. Tapi sebaliknya, ketika Anda punya faktor genetik tapi Anda menjaga betul pola makan Anda, gaya hidup Anda, resiko pun juga tidak sebesar orang-orang yang tidak menjaga. Jadi makanya sama-sama kita tuh niatnya baik ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara apa? Ya kita bisa kontrol untuk berat badan kita. Karena memang kalau untuk orang-orang yang tidak mengontrol, itu kan resiko selain penyakit ya, kegemukan itu kan juga macam-macam nih hal yang akan mengitari kita. Nggak cuma diabetes, kolesterol, sakit jantung juga ya dokter ya. Betul. Susah cari baju, susah cari celana, ya kan? Susah naik mobil, susah naik tangga, susah mulu pokoknya hidupnya ya. Tapi anyway, memang kalau kita bicara masalah diet, nah ini juga ada pertanyaan yang masuk ke banyak sekali orang-orang yang melakukan diet. Ditanya gini, dok ada hubungannya nggak metabolisme sama usia? Karena kan kadang ada yang seperti gini ya, duh aku tuh udah berdiet nih, tapi kok beratnya susah turun. Untuk orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas, biasanya demikian dokter. Tapi kalau anak-anak muda kayak dokter gini kan masih 20 tahunan awal ya. Oke lah. Nah kalau kayak dokter gini atau kayak saya gitu mungkin ketika kita berolahraga sedikit atau diet dikit, hasilnya katanya cepet dok. Iya. Tapi buat kayak papa kita, mama kita, kakek nenek kita yang lagi jaga berat badan, tuh kayaknya susah. Bener nggak dok, metabolisme itu berpengaruh dengan usia? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan banyak sekali diajukan oleh ya pasien atau yang berkonsultasi ya. Jadi memang dengan bertambahnya usia itu memang akan terjadi perubahan yang kita sebut sebagai basal metabolic rate atau kecepatan metabolisme dasar. Ya, basal metabolic rate ini akan berkurang atau menurun sesuai dengan pertambahan usia. Ya, kenapa? Karena sebenarnya normally komposisi tubuh kita juga berubah. Ya, misalnya kalau kita ototnya besar gitu ya, maka untuk aktivitas yang sama, ya kita akan mengeluarkan lebih banyak kalori. Ya, nah orang muda, kemudian remaja itu bukan hanya semata-mata aktivitasnya lebih banyak, tetapi juga otot-ototnya itu relatif lebih besar dibandingkan dengan orang yang sudah tua. Ya, kalau orang sudah tua nanti sebagian besar dari ototnya akan digantikan dengan lemak dan air. Ya, jadi komposisinya berubah. Nah, perubahan komposisi ini kemudian juga berdampak pada jumlah kalori yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi-fungsi tubuh. Oke. Ya, jadi kira-kira metabolisme basalnya berubah. Ya. Dan karena itu tadi maka kalau kita tidak membalance intake-nya, maka ya outputnya keluarannya rendah, ya nanti jadi masalah gitu. Jadi lebih mudah terakumulasi kalori itu. Baik, semoga mendapatkan penjelasan yang baik ya. Ternyata memang itulah alasan kenapa kita itu ketika masih muda harus melatih otot kita pemirsa di rumah agar supaya kalau kita punya banyak otot di tubuh kita itu nanti pembakarannya jauh lebih efektif, lebih banyak. Betul. Daripada orang-orang yang memang ototnya itu tidak ada. Kita akan jeda dulu, habis ini kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Jadi hari ini saya masih bersama dengan Dr. Dr. Franciscus Arifin, spesialis bedah, subspesialisnya itu bedah digestif, konsultan, dan beliau ini berpraktek di beberapa tempat yang berbeda. Nanti akan saya sebutkan ya di mana tempat praktek beliau. Tapi yang paling penting untuk Anda yang mungkin mau bertanya itu di layar kaca Anda sudah ada nomor redaksi dari Jawa Post TV. Jadi boleh untuk misalkan disampaikan apa yang mau Anda tanyakan. Dok, ini mohon izin ya dokter ya, karena kan biasanya itu kalau misalkan saya syuting ngobrol masalah diet, itu memang saya biasanya ngobrolnya ya sama
pelatih kebugaran, gitu-gitulah dok pokoknya. Tapi hari ini kan saya boyong dokter ke sini, boyong ya. Hari ini saya undang dokter Frans ke Jawa Post TV. Tentu pasti memang pemirsa di rumah bukan berarti saya mengajak Anda untuk, ayo ini aja bukan. Tapi kita akan melihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Mungkin kalau seandainya, olahraga itu penting ya, cuman terkadang ada beberapa orang tuh yang, sudah loh olahraga itu bolak-balik bola, Anda jangan salah. Saya punya teman tuh yang olahraganya udah banget tuh. Tapi ya memang target berat badannya itu susah buat dicapai. Nah disitulah teman-teman dokter juga ikut membantu ya. Apalagi buat para orang-orang yang sudah punya penyakit penyerta atau memang resiko penyakit penyertanya itu tinggi. Yang mana untuk pelatih kebugaran, coach trainer, gym trainer itu mungkin bukan ruang lingkupnya. Jadi memang kita harus mengundang tenaga ahli seperti Dr. Frans yang kali ini hadir di Jawa Post TV. Nah dokter, menurunkan berat badan dengan aman. Nah ini kalau versi Dr. Frans yang seperti apa? Monggo silahkan. Oke. Jadi begini Rio dan mungkin juga pemirsa di rumah ya. Memang kalau kita bicara aman itu berarti kita harus memberikan kesempatan tubuh untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru secara bertahap. Nah, salah satu kriteria yang sudah diakui secara internasional aman adalah bahwa penurunan berat badan ini nggak boleh cepat, nggak boleh terlalu cepat. Ya, jadi penurunan berat badan ini kalau guidelines di Amerika itu 1-2 pound per minggu itu sudah maksimum. Ya, artinya kalau dalam skala kita ya 0,5 sampai 1 kilogram lah. Itu per minggu ya, jadi 0,5 sampai 1 kilogram per minggu. Kenapa? Karena dengan penurunan bertahap seperti ini, tubuh akan mampu mendapatkan kesempatan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Ya, jadi tidak terjadi starving, ya artinya starvation artinya sampai kelaparan gitu ya, tapi juga kalorinya menurun. Nah, tadi menarik bahwa apakah exercise atau fitness itu bagus untuk penurunan berat badan? Jawabannya ya. Jadi hampir semua program untuk penurunan berat badan itu memang harus melibatkan adanya aktivitas fisik yang teratur atau reguler ya. Jadi at least rekomendasi American Heart Association misalnya at least 30 menit per hari most of the days ya. Jadi minimal 5 hari seminggu, 30 menit. Jadi 150 menit itu seminggu untuk moderate exercise. Nah, tetapi harus diingat bahwa that's not enough ya. Karena apa? Karena jumlah kalori yang dibakar dengan olahraga itu tidak akan bisa besar banget ya. Sementara kita akan sampai pada titik kelelahan atau exhaustion, dan itu juga tidak bagus ya, karena kalau kita udah olahraga berlebihan, kita bakar kalori secara habis-habisan begitu, itu nanti kemudian tubuh kita akan jadi imbalance lagi gitu. Nah jadi poin dari olahraga itu sebenarnya bukan membakar kalorinya, tetapi meningkatkan basal metabolisme. Nah untuk bisa mendapatkan pengurangan kalori yang memadai, ya memang harus intake-nya yang dikurangi, jadi masukannya yang harus dikurangi. Nah, jadi tapi juga nggak bisa ekstrim nih. Kalau kita ekstrim maksa itu, maksa ini, lah itu yang terjadi ketidakseimbangan lagi. Malah kadang-kadang tuh kalau kita olahraga terlalu berat, terlalu ekstrim ya, kita nanti akan kayak balas dendam gitu makannya ya kan. Betul. Jadi ada beberapa orang-orang tuh yang olahraganya itu, wah aku kan udah olahraga kenceng nih, kalau gitu aku juga butuh alasannya ya, aku juga butuh bensin lagi dong, asupan lagi, makannya kenceng juga, jadi ya kayaknya podo aja gitu ya, sama aja gitu. Bahasa intinya kan kayak harusnya tuh kita kalau tidak salah ambil kalimat ya, tapi kalau misalkan salah mohon diralat ya dokter ya. Kita tuh paling tidak itu kudu defisit kalori, itu pun juga tidak boleh banyak-banyak ya kata dokter ya. Nanti karena kalau seandainya kita terlalu banyak defisit kalori, itu akan merusak tubuh. Jadi nanti tubuh kita pun juga akan tergerogoti gitu. Itu benar dokter ya? Betul. Jadi kan tadi sudah dari awal saya sampaikan bahwa sebenarnya kita mau menurunkan berat badan, tetapi kita sebenarnya idealnya mempertahankan komposisi tubuhnya. Jadi jangan sampai ya turunnya berat badan itu karena tulangnya menjadi keropos. Jangan sampai menurunnya berat badan karena ototnya mengecil.
Ya, jadi kita maunya karena yang menumpuk pada peningkatan berat badan itu sebagian besar adalah lemak, maka ya kita maunya mengurangi komposisi lemaknya gitu, tapi tanpa tetap mempertahankan otot dan tulang lah kira-kira yang paling besar ya memberikan. Dan yang jadi poin yang ketiga tadi sudah disampaikan juga oleh Rio bahwa ada faktor kognitif, ada faktor emosi, ada faktor istilahnya willpower ya, kekuatan kita untuk menahan nafsu makan, tapi juga tadi habis kita bisa kembali kayak menjustifikasi gitu. Akhirnya kalau sudah olahraga kita makan, saya berhak buat makan. Betul, genjot gitu ya. Nah itu yang ya kadang-kadang teman-teman juga banyak ya sepedaan, tapi sepedaannya mungkin cukup ekstrim gitu, tapi nanti akhir dari acara itu duduk dan makan-makan ya atau nyari. Nah, itu yang perlu dipikirkan karena ada juga faktor timing ya. Kapan kalori itu masuk? Saat apa kalori itu masuk? Itu juga sebenarnya menjadi pertimbangan apakah kalori itu nanti otomatis akan dirubah menjadi apa gitu. Betul sekali. Ya, gampangannya seperti kapan kalori itu masuk? Pas mau tidur, ya ngapain? Ya kan? Kan kita mau tidur, bukan mau ngapa-ngapain ya. Jadi makanya kenapa banyak orang tuh yang menyarankan paling enggak itu kalau misalkan makan terakhir itu ya jangan pas mau tidur ya. Betul. Kan ngapain juga, nanti malah habis makan tidur lah gitu. Terus ya jadi apa gitu kan? Betul. Kita jeda dulu, habis jeda kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Jadi beliau ini memang selain berpraktek di Rumah Sakit Suwandi Bersadu Rumah, Dr. Franz juga berpraktek di Rumah Sakit Husada Utama dan juga Rumah Sakit Gotong Royong. Keduanya, jadi Husada Utama sama Gotong Royong itu untuk yang swastanya ya dokter. Swasta, ya. Betul. Untuk yang Suwandi itu untuk yang PNS-nya, ibarat kata seperti itu. Nah, ini kan jujur Li, aduh bahasa aku jadi jujur Li, kita ini kan baru ketemu sama dokter spesialis bedah, subspesialis bedah digestif. Dok, pasien-pasiennya dokter Franz ini sebelum kita bicara masalah tema lagi ya. Cuman sekaligus juga saya pengen edukasi kepada masyarakat kalau ada loh dokter spesialis bedah digestif gitu ya. Untuk hal-hal yang seperti apa yang dokter turun gunung akhirnya gitu. Baik, jadi cukup luas ya sebenarnya spesialis bedah digestif itu mulai dari spesialis bedah, kemudian kita melanjutkan pendidikan lagi untuk mendalami bedah pada saluran cerna. Jadi kelainan-kelainan yang berasal di saluran cerna mulai dari kerongkongan, lambung, kemudian hati, pankreas, empedu, usus besar, usus halus sampai ke dubur. Ya, jadi kelainan-kelainan ini ada yang memang membutuhkan tindakan operasi. Yang paling sederhana misalnya kalau di dubur ada ambeien, ada fisura di dubur, atau juga di kantong empedu itu batu empedu ya yang menyebabkan gejala, itu semua adalah bidang yang ditangani oleh bedah digestif. Tapi di samping yang banyak penyakitnya di masyarakat juga ada kasus-kasus yang keganasan ya, cancer. Jadi mungkin sekitar 50% lebih dari layanan bedah digestif itu adalah tentang kanker atau keganasan pada saluran cerna. Nah, tapi juga nih tadi yang berhubungan dengan diet, makanan, karena memang sekarang ada banyak opsi, ada banyak pilihan juga untuk di mana ada peran pembedahan atau prosedur lah yang seperti pembedahan yang bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Itu mulai berkembang mungkin sekitar 10 sampai 15 tahun terakhir ini yang kita sebut sebagai bariatrik dan metabolic surgery ya. Jadi di mana pada indikasi tertentu kita melakukan tindakan pembedahan, tindakan pemasangan alat yang bisa membantu menurunkan berat badan.
Baik, dok mohon izin tadi ketika dokter bercerita berarti dokter ini juga yang menangani kalau seandainya ada masalah kanker usus misalkan. Betul. Terus nanti dibuatkan saluran pembuangan di perut itu Ya, tuh dokter stoma. berarti stoma. Iya. Oke. Ya, jadi kalau memang untuk kanker usus itu kasusnya banyak ya, Rio. Jadi memang kanker usus memang membutuhkan tindakan operasi ya, karena main treatmentnya adalah surgery dan itu memang artinya bidang pendalaman kita. Kita bisa mengangkat, kemudian memberikan pengobatan tambahan selain operasi, kemoterapi, kemudian juga merekomendasikan atau kalau diperlukan radioterapi, imunoterapi dan hal yang lain. Jadi pengobatan kanker usus secara komprehensif memang. Ya kalau ketemu sama dokter Frans mending pas lagi di pasar malam aja kayaknya. Misalnya pasaan ya, lagi belanja baju lebaran ketemu dokter Frans kan. Betul, ya. Jadi tandanya sehat ya dokter ya. Iya. Tapi kalau ketemu di seperti biasa saya selalu bilang kalau ketemu di tempat praktek ya nggak apa-apa kan. Namanya juga menuju sehat ya dokter. Betul. Dok, Iya. anyway langsung aja kalau gitu kan. Ngapain Rio kita ngobrol sama dokter Frans kalau ujung-ujungnya cuma disuruh diet biasa. Tentu Anda pengen tahu dong diet yang tanda kutip lah. Jadi dok, ini di meja ini ada alat apa? Aku tahu sih dok, ini pernah lihat di video. Ini yang kayak kapsul terus nanti dimasuk di telan kita, terus nanti di lambung melembung kayak gini ya. Boleh nggak dok sambil dijelaskan silakan. Oke, ya baik. Jadi tadi mungkin perlu dipahami dulu ya bahwa satu teknik saja itu tidak pernah direkomendasikan sebagai satu-satunya cara ya. Jadi tadi sudah sempat saya sampaikan di depan bahwa kalau kita betul-betul mau menurunkan berat badan dengan sehat atau dengan cara yang baik ya, satu penurunannya harus bertahap, yang kedua kita harus melibatkan restriksi kalori, mengurangi jumlah makanan atau asupan, yang kedua adalah tetap ada olahraga atau exercise. Dan yang ketiga adalah modifikasi kebiasaan, ya habitnya harus dirubah. Nah, pada banyak orang itu perubahan habit itu semata-mata hanya menahan diri, ya. Jadi menahan supaya nggak makan gitu. Nah ini kadang-kadang tidak mudah untuk dilakukan karena kita punya keterbatasan dalam kemampuan untuk menahan diri, ya. Godaannya gede lah gitu kira-kira sekarang itu. Nah, karena itu ada beberapa metode, cara yang bisa membantu kita untuk merestriksi atau mengurangi jumlah asupan makanan tanpa harus menggunakan daya psikis, dari daya upaya kita yang berlebihan gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan effort tadi untuk hal-hal yang lain. Nah itu yang tadi ditanyakan oleh Rio adalah model atau metode yang sudah sering kita lakukan, yaitu namanya balon gastroplasti ya. Sebenarnya balon gastroplasti itu istilah medisnya, tapi konsep sederhananya begini, lambung kan adalah tempat pertama tempat makanan masuk pertama. Nah, lambung juga yang menghasilkan suatu hormon yang akan memberikan pesan ke otak ada rasa kenyang. Jadi kenapa sih kalau kita habis makan banyak gitu, otak bilang udah cukup, udah nggak perlu lagi masuk ya. Karena lambungnya melebar, meregang, ya terisi sesuatu di sana, terisi makanan biasanya. Nah, kalau makanan udah terisi penuh, maka lambung akan melepaskan hormon yang neurotransmitter yang akan bilang pada otak, oke, stop, ini udah kenyang nih. Ya, jadi kita nggak bisa makan berlebihan. Tapi kadang-kadang pada beberapa orang hormon ini kurang atau hormon ini tidak bekerja dengan baik, kemudian akhirnya pesannya tidak sampai. Nah, kita bisa memanipulasi, dalam tanda petik menipu ya lambung ini dengan mengisi lambung ini dengan sesuatu yang tidak berbahaya, tidak ada kalorinya, ya, tidak bisa diserap, ya, tetapi mengisi lambung. Ini yang disebut sebagai balon gastroplasti. Jadi kita prosedurnya kita masukkan, ini ada kapsul, ya, kira-kira kapsulnya seukuran ini, ya. Jadi ini kapsul, ya, yang akan kita minta pasien itu untuk menelan, ya. Kadang-kadang kalau kesulitan menelan bisa kita bantu, ada alat khusus yang bisa dipakai untuk mendorong, ya. Nah, kalau kapsul ini akan masuk dan langsung masuk ke dalam lambung. Ya, jadi masuk ke dalam lambung begini. Nah, kita akan pastikan nanti dengan foto ronsen ya bahwa kapsul ini sudah berada pas di lambung.
Nah, setelah itu maka saluran ini, selang ini akan kita sambungkan ke infus. Ya, jadi ke saluran infus sehingga infus itu akan mengisi, ya. Jadi kapsul ini akan pecah, ya, di dalam lambung, karena asam lambung dia akan pecah. Kemudian di dalamnya akan ada balon, ya, ada plastik balon yang kecil terlipat-lipat begitu, dan kalau diisi dia akan mengembang. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi kira-kira dengan volume sekian, ya, jadi dengan ukuran sekian, barang ini akan ada di dalam lambung. Ya, karena kapasitas lambung itu juga nggak bisa besar-besar banget, maka sebagian besar dari volume lambung udah di cover oleh balon ini. Ya, sehingga kalau kita mau makan pun, ya, satu, tidak ada tempat banyak sisa di lambung. Yang kedua adalah bahwa kita nggak perlu nahan lapar, ya, karena memang adanya barang ini di lambung itu akan memberikan pesan rasa kenyang. Ya, jadi itu keuntungan dari penggunaan balon ini, yaitu bahwa dia membatasi volume makanan yang bisa masuk ke dalam lambung. Ya, nah, keuntungan lain adalah bahwa kita tidak memerlukan prosedur operasi. Ya, jadi kita tidak perlu memotong. Iya, orangnya datang mungkin sekitar 15-30 menit untuk prosedur pemasangan. Selesai. Rawat jalan, ya, jadi datang. Dan yang terakhir adalah bahwa sebenarnya ada desain khusus dari balon ini, ya, itu yang akan ada bagian katup yang akan hancur dalam 16 minggu. Sehingga pada begitu katup ini hancur, isinya cairan yang biasa saja, yang seperti air begitu, ya, masuk ke dalam tubuh aman, ini akan kolaps. Balon ini akan kolaps dan akan keluar lewat kotoran. Baik, ya, memang pemirsa di rumah itu pilihan, ya, cuman metode ini sangat membantu untuk orang-orang memang susah gitu untuk menurunkan badan. Betul. Nanti saya tanyakan, Dok, orang-orang seperti apa yang dapat melakukan metode seperti ini. Terus kemudian juga nanti saya juga tanyakan, Dok, kalau untuk kayak bariatrics itu dengan kategori seperti apa, ya? Katanya nggak sembarangan juga, ya. Kita break sebentar, habis gini kita akan kembali lagi untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Anda pasti penasaran, ya, kalau mau kayak gini gimana caranya, atau ini tuh cocoknya buat orang-orang dengan kondisi yang seperti apa, siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh, kan gitu, ya. Terus tadi saya sempat tanyakan, Dok, berarti kalau dimasukin kayak benda ke lambung kita kan asing nih, rasanya begah terus dong, Dok. Iya, tapi biasanya cuma seminggu-seminggu aja, karena kan tubuh itu akan menyesuaikan dengan cepat, ya, Dokter, ya. Kalau mau seperti ini, Dok, itu tuh sebenarnya cocok untuk pasien yang seperti apa sih, Dok? Oke, ya, baik, Rio. Jadi memang nanti kalau misalnya memang ada keinginan untuk memasang balon ini, itu kita akan melakukan interview dulu lah kira-kira gitu, ya. Karena tentunya bahwa pada semua prosedur medik ada indikasi, ada kontraindikasi. Istilahnya kontraindikasi itu nggak boleh pada apa. Kalau indikasi itu, ya, sebaiknya dipasang pada atau dikerjakan pada apa dan atau siapa. Jadi indikasinya jelas bahwa ada keinginan untuk menurunkan berat badan, itu, ya, atau ada kebutuhan untuk menurunkan berat badan, misalnya karena ada komorbid. Pada beberapa pasien yang memerlukan tindakan operasi, misalnya, juga kita bisa menurunkan dulu dengan balon ini, menunggu beberapa saat, baru kemudian operasinya menjadi lebih mudah, lebih sederhana, karena ukuran hati sudah mengecil dan sebagainya, ya. Kalau memang pada tujuan akhirnya adalah operasi bariatrik, ya, jadi operasi yang ditujukan juga untuk menurunkan berat badan. Dan ini sudah banyak dikerjakan sebagai suatu rangkaian gitu. Tapi murni hanya pemasangan balon saja itu indikasinya adalah tentunya ada obesitas, ya. Jadi kalau orangnya langsing-langsing aja, ngapain direstriksi, tambah kecil gitu nanti orangnya, ya kan. Jadi jelas ada obesitas atau overweight, ya. Jadi obesitas atau overweight. Kemudian bisa dengan adanya sindroma metabolik, ya. Jadi sindroma yang diabetes atau ada yang lain yang memang memerlukan
penurunan berat badan. Karena kita tahu bahwa banyak sindrom metabolik itu membaik dengan penurunannya berat badan. Ya, jadi kendali gula darahnya menjadi lebih bagus, tekanan darahnya lebih baik, itu juga ada manfaat. Jadi sekali lagi indikasinya adalah ada indikasi untuk penurunan berat badan secara medik. Nah, kontraindikasi yang utama adalah bahwa ususnya harus bagus nih, ya kan? Karena kalau nanti balon ini sudah habis masanya berfungsinya, maka dia akan dikeluarkan lewat usus. Nah, kalau usus ini ada hambatan, ada perlekatan, ada macam-macam, bisa terjadi komplikasi yang menyebabkan terhambatnya keluarnya balon ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada peradangan yang kronik pada saluran cerna, ya, karena kalau ada peradangan, udah radang dikasih benda asing lagi, ya nanti jadi masalah, ya. Itu kontraindikasi yang artinya wajib lah, ya, yang harus kita singkirkan. Nah, yang lain-lain relatif nanti ya kita bisa diskusikan, ya, karena kita harus lihat juga masing-masing pasien itu kombinasi dari berbagai macam masalahnya itu. Betul. Mungkin tidak sama gitu, ya. Jadi secara umum itu adalah indikasi dan kontraindikasi dari pemasangan balon. Jadi memang harus dilihat dulu bahwa nanti nggak bisa serta-merta, aduh dok, aku pengen pasang balon, nggak bisa. Nggak bisa, betul. Terus usia dokter? Untuk usia tidak ada batasan. Ya, jadi usia berapapun, muda maupun tua, tidak ada batasan. Jadi aman dokter ya? Iya, ya. Sejauh ini memang dari semua metode intervensi, ya, itu balon ini salah satu yang paling aman, ya, karena satu, pemasangannya sendiri tidak memerlukan prosedur pembedahan, ya. Yang kedua adalah bahwa dia tidak menyebabkan perubahan permanen. Jadi beda kan kalau misalnya kita melakukan bariatrik, ya, saya misalnya memotong lambungnya, sleeve gastrectomy misalnya, itu pasti akan ada perubahan yang permanen pada anatomi tubuh pasien. Jadi banyak kalau seandainya pengen yang, aduh, aku nggak mau dok, kayak bariatrik, takut, serem, nanti nggak bisa makan banyak lagi, gitu kan ya. Wah, ini cocok nih ya, untuk bisa dilakukan dengan prosedur yang tidak lama, terus efeknya juga dirasakan, dan yang paling penting itu nanti balon ini juga akan hilang dengan sendirinya. Betul. 16 minggu dokter? 16 minggu, betul. Oke, baik. Kalau misalkan untuk yang kondisi-kondisi tertentu, itu juga memang nanti akan dilihat juga apakah pas atau tidak. Betul. Jadi tidak bisa serta-merta semuanya, oh aku langsung nih di ACC, nggak bisa dokter ya. Jadi tunggu dari pemeriksaan lanjutan terlebih dahulu. Nah, kita better akan break sebentar, soalnya habis gini kita mau ngobrol yang bariatriks. Itu agak panjang nih. Takutnya kalau pas kita ngobrol agak panjang, terus kemudian jeda iklan, kan nggak seru gitu ya. Jadi kita akan break sebentar, habis gini kita akan ngobrol seputar yang masalah bariatriks, dan kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Japos TV. Saya masih bersama dengan Dr. Franciscus Arifin. Jadi hari ini kita ngobrol seputar bagaimana cara diet yang aman membesar di rumah. Tapi kita sudah menginjak ke metode yang pertama, yaitu tadi namanya adalah, apa dok, pasang balon ini namanya? Balon gastroplasti. Balon gastroplasti pembesar di rumah. Ya, bahasa Indonesia lebih gampangnya itu nanti di lambung kita diganjel balon. Jadi balon ini itu sebagai pengganjal ya dokter ya? Iya, betul. Terus dokter, sebagai ilmu pengetahuan aja, kan saat ini tuh beberapa pesohor ya, itu memang yang dengan kondisi obesitas tinggi, itu akhirnya memutuskan untuk bariatriks dan mereka sukses tuh dokter. Tapi ada poin negatifnya bagi sebagian banyak orang. Makan tuh cuma katanya bisa cuma 3 sendok lah apa gitu-gitu. Nah, terus kan kebayang, nah terus nanti vitaminnya gimana? Kecukupan nutrisinya gimana? Kecukupan kalorinya gimana? Dokter boleh nggak diceritakan kalau yang tersebut? Iya, jadi memang bariatrik ya, operasi bariatrik itu adalah operasi memanipulasi saluran cerna sehingga memang ada proses pencernaan yang berubah, ya.
Ada dua kelompok besar dari operasi bariatrik. Yang pertama adalah yang restriktif, ya, dan yang kedua adalah yang metabolik atau yang switch. Jadi yang restriktif itu artinya membatasi. Ya, contoh yang paling sederhana adalah kita potong aja lambungnya, udah. Jadi kita potong 80% dari lambungnya sehingga volume lambung tadi yang bisa besar sekarang jadi kecil. Ya, ini proses di mana kita membatasi kalori atau makanan yang bisa masuk. Ya, ini restriktif. Nah, ada pilihan lain atau pada lambung misalnya kita bisa melakukan juga penjahitan dari dalam, yaitu kita jahit dari dalam, endoscopic suturing, sehingga kemudian lambungnya itu menjadi kecil. Ya, jadi kita cepit gitulah dengan jahitan. Nah, itu pilihannya yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau kita misalnya merubah jalur dari makanan ini. Kita tahu bahwa makanan itu kalau melewati usus, itu di tiap bagian usus itu ada komponen-komponen yang diserap. Ya, jadi berbeda-beda komponen yang diserap. Ya, komponen yang diserap di duodenum, kemudian di usus halus, 12 jari ya, duodenum atau yeyunum, ya, atau itu komponen makanan yang berbeda-beda. Kalau kita bisa membypass atau kita bisa memindahkan alur dari makanan ini, satu, panjang usus yang bisa menyerap makanan akan menjadi lebih sedikit. Ya, jadi lebih kecil atau lebih pendek lah kira-kira, sehingga makanan kalori atau bahan makanan itu sebagian besar tidak diserap, ya, karena udah dilewatin ususnya. Jadi namanya ini operasi bypass, ya, atau kadang-kadang ada yang kita sebut sebagai duodenal switch, ya. Jadi kita pasangkan usus yang di ujung sana ke tempat yang lebih dekat atau ke lambung begitu kira-kira. Sehingga dari lambung langsung lewat ke ususnya, nggak dilewati semuanya, tapi langsung ke dekat-dekat ujung gitu. Ya, ini akan mengurangi penyerapan. Ya, jadi karena kita membatasi penyerapan dan akibatnya nanti juga kalori yang masuk ke tubuh yang bisa dipakai oleh tubuh akan menjadi lebih sedikit. Tapi isu yang betul-betul menarik adalah bahwa memang pada akhirnya kita memang membutuhkan makanan kan, kita membutuhkan nutrisi, kita membutuhkan ini. Nah, karena itu pada beberapa kondisi, misalnya kalau kita membatasi penyerapan di lambung, maka nutrisi yang diserap di lambung itu akan menurun. Dan akibatnya kita perlu memberikan suplemen. Ya, sama seperti kalau kita melakukan tadi yang pemendekan atau pemindahan alur usus, ya, maka zat makanan yang harusnya diserap oleh segmen usus itu akan juga tidak bisa diserap, tidak didapatkan tubuh, sehingga kita harus memberikan suplemen. Ya, jadi bahkan pada bariatrik pun biasanya kita akan melakukan monitoring, ya, dalam jangka panjang kadar vitamin-vitamin, mineral-mineral yang memang kita antisipasi akan tidak bisa diserap, dan akibatnya kita harus memberikan tambahan suplemen. Ya. Oke, ya memang nggak mau pasti akan ada tindakan untuk memberikan suplemen ya dokter ya. Betul, betul. Baik dok, tapi ya resikonya apa sih dokter selain pendarahan? Maksudnya gini, kan tidak semua tuh di ACC juga kan ya dokter untuk masalah tindakan tersebut gitu. Memang resikonya apa untuk jangka panjang? Karena kan gini, wah kalau untuk operasi bariatrik di usia 38 misalkan, berarti nanti kan masih ada usia 40, masih ada usia 50, masih ada usia 60. Nanti kalau semakin tua tetap dikit makannya. Nah, itu gimana dokter? Atau lambung itu bisa tumbuh lagi dok? Lambungnya nggak tumbuh, tapi bisa melar lagi. Itu bisa. Jadi nggak bertambah. Jadi volumenya bisa membesar. Ya, memang ada beberapa laporan yang setelah 4 tahun. Jadi bariatrik ini memang quite new ya. Tapi kita belum punya very long term study, misalnya sampai 20-30 tahun gitu kita belum punya. Tapi kita punya 4 tahun, itu memang akan terjadi akomodasi lagi dari lambung itu. Dan mulai lagi naik berat badannya gitu, itu satu ya. Jadi memang ada timing, bahkan pada operasi yang memotong pun atau yang menghilangkan itu ada waktu di mana tubuh itu kan nggak tinggal diam gitu ya. Jadi dia beradaptasi dengan kondisi itu. Nah, itu yang salah satu yang menyebabkan beberapa orangnya kemudian menjadi obes lagi setelah beberapa tahun ke depan. Itu sebabnya kenapa bahkan pada kondisi-kondisi atau pada prosedur yang tadi yang cukup dalam tanda petik ekstrim ya, kita memotong sesuatu atau membuang sesuatu, itu kita tetap tidak bisa menghentikan kombinasi dari olahraga,
diet ya dan perubahan perilaku ya, sehingga tidak cukup semata-mata hanya memotongnya saja ya. Makanya semua standar dari operasi bariatrik pun dokternya tidak boleh atau tidak semata-mata hanya kerjaannya yang bagian yang motong aja tuh, ya kan. Nah, sama seperti misalnya kayak kita di program balon ini itu tidak semata-mata hanya memasang balon saja, ya. Jadi ada konsultasi, perubahan gizi. Harapannya adalah bahwa dengan durasi di mana terjadi restriksi ini, itu ada behavioral modification. Jadi ada modifikasi perilaku sehingga modifikasi diet, modifikasi lifestyle, ya, yang ditunjang dengan balon atau yang ditunjang juga dengan bariatriknya itu tadi. Ya, jadi semua tidak ada yang successful weight loss yang aman ya, yang hanya single istilahnya satu cara saja, satu senjata aja gitu ya. Kita butuh beberapa approach dan karena ini manusia ya, jadi manusia yang tidak diem gitu. Beda dengan mobil atau mesin tuh kalau diganti ya udah selesai dia, nggak akan berubah lagi. Betul. Tapi manusia akan terus berubah. Karena ya. beradaptasi tadi. Karena adaptasi ya. Jadi karena ini adalah makhluk hidup. Kira-kira begitu. Jadi memang pilihan itu di tangan kita semua. Tapi yang paling penting itu semoga Anda tetap bisa untuk menjaga pola makan dan juga gaya hidup ya. Kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti saya akan tanyakan, apa dok kalau begitu tipsnya atau mungkin pesannya atau saran gitu ya dari Dr. Frans untuk pemirsa di rumah yang pengen nurunin berat badan. Kami akan segera kembali. Tinggal dikit ya waktu kita untuk episode kali ini pemirsa di rumah. Langsung aja saya akan tanyakan apa nih yang mau Dr. Frans sampaikan untuk pemirsa di rumah sebelum kita akhiri acara kali ini. Silakan Dr. Frans. Oke, yang pertama adalah kalau kita overweight ya cobalah untuk menurunkan berat badan ya. Karena healthy weight itu sebenarnya adalah basis yang paling bagus untuk prevention dari semua macam penyakit. Dan kita kan nggak mau sakit ya, jangan sampai sakit dulu. Tapi kalau toh misalnya kita sudah punya penyakit ya, tetap bahwa maintain atau menurunkan berat badan sampai ke healthy weight, berat badan yang normal atau sehat itu juga penting ya, karena kita bisa mencegah komplikasi dari berbagai macam penyakit yang memang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau menurunkan berat badan, kita perlu do it safe ya, do it safely, kira-kira gitu. Nah, safe itu artinya apa? Satu, dengarkan tubuh kita ya. Tubuh kita itu bicara dengan kita ya. Jadi everything that is extreme itu akan menyebabkan disrupsi pada metabolisme kita dan itu that's not good ya. Jadi kita perlu memberikan kesempatan tubuh kita untuk beradaptasi pelan-pelan. Tadi yang saya katakan, kalau mau menurunkan berat badan tidak boleh cepat-cepat ya. 1-2 pound per minggu atau setengah sampai 1 kilogram per minggu itu sudah adalah penurunan yang ideal ya. Kenapa? Karena kadang-kadang saya bisa turun 3 kilo tapi sebenarnya yang hilang airnya. Ya, padahal sekali lagi yang kita mau turunkan itu adalah komponen yang tidak sehat tadi, yaitu lemaknya. Ya, kalau kita menurunkan berat badan dan menghilangkan atau mengurangi tulang kita ya terjadi osteoporosis. Kalau kita misalnya menghilangkan otot kita ya terjadi sarkopenia. Jadi massa ototnya mengecil, tapi lemaknya tetap. Ya, itu kan jadi masalah ya. Jadi it's not good. Jadi kita perlu melakukan itu. Yang ketiga adalah bahwa penurunan berat badan yang efektif dan efisien dalam jangka lama, evidence-nya itu menunjukkan bahwa tidak bisa single approach ya, tidak ada satu pendekatan yang bagus ya, karena saya banyak di luar itu. Oke, ganti makan siang, diet atau macam-macam, ganti dengan cairan dan sebagainya. It's okay, tetapi tidak cukup ya, biasanya tidak cukup ya, karena tadi butuh kombinasi ya dari kemauan, kekuatan pikiran kita, niat, tapi juga bantuan dari restriksi kalori, diet dan sebagainya. Jadi tidak ada satu cara yang sederhana, simple mungkin. Nah, kalau memang pada kondisi-kondisi di mana kita butuh assistance, ya kadang-kadang kita
perlu memikirkan bariatric surgery atau pemasangan alat balon seperti tadi untuk ya sebagai bagian dari itu tadi, bagian dari multidisciplinary approach, multi approach ya untuk mencapai penurunan berat badan yang konsisten dan permanen. Ya, yang jadi masalah kan sering kalau itu adalah yo-yo fenomen ya. Gak pengen lah naik turun. Betul. Niatnya bagus, genjot, puasa panjang, terus habis itu nanti balas dendam, naik lagi. Jadi semoga kita tuh menjadi orang selalu konsisten ya, dokter ya. Kira-kira gitu. Pokoknya paling tidak itu kita udah dapat banyak informasi dari Dokter Frans. Makasih dokter udah hadir hari ini. Sama-sama Rio. Ya. Dan semoga Anda sehat-sehat terus. Kalau berpikiran mau berdiet tidak apa-apa, itu bagus, tapi Anda harus sesuaikan juga dengan kebutuhan diri masing-masing karena tiap orang tuh pasti akan berbeda-beda, gak bisa sama 100% semuanya. Betul. Saya Rio Oliver pamit, kita akhiri program Sehat Pagi di episode kali ini. Ketemu lagi ya di episode yang berikutnya dengan tema serta narasumber berbeda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.